Viralnya yel-yel Solo bukan Gibran yang diteriakkan puluhan Satgas PDI Perjuangan menunjukkan bila partai pengusung wali kota Solo dalam pilkada benar-benar mengejutkan. Kayaknya masyarakat Solo sudah mulai menolak wali kotanya. Menyedihkan sih, tapi apa yang bisa kita lakukan? Lawong yang menjalani saja nggak merasa gimana-gimana kok. Ini dia, info terkini Widya. Yel-yel itu makin menguatkan. Tidak sedikit warga Solo merasa kenyamanan mereka terganggu. Sebelumnya juga pernah viral, beberapa spanduk bertuliskan Solo bukan Gibran. Walaupun banyak terpasang, namun Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, Hadi Rudiatmo, membantah pihaknya memasang. Perubahan ini mau tidak mau membuat wali kota ikut-ikutan tidak nyaman. Mungkin 1 atau 2 bulan ini, Gibran makin jarang belusukan. Dirinya disibukkan dengan kampanye, rapat tim sukses. Urusan ikut kontestasi kan menyangkut hal besar. Meski pernah menyatakan dia hanya sesekali cuti. Terlihat bila suami Selvi Ananda kini lebih suka mendatangi acara-acara formal. Artinya, acara resmi dengan pengaturan protokoler. Bisa jadi agenda mider praja sudah tak lagi dikerjakan. Makanya inilah yang disedihkan warga. Dulu berjanji dan bolak-balik menyatakan tidak akan mikir pilpres, ikut perintah ketua umum, tidak mau menyalahi aturan partai. Kenyataannya beda lagi. Hal seperti itulah yang sangat melukai masyarakat Solo. Silahkan Gibran mau mengklaim sudah banyak yang dilakukan untuk Solo. Tapi masa jabatannya kan belum genap 3 tahun. Mengapa sudah pergi? Bagaimana janji untuk menyelesaikan masa jabatan? Dan bisa kita saksikan sekarang ini, dalam beberapa kali doorstop, Mas Wali sudah terlihat tidak nyaman. Sering bergegas masuk kantor atau masuk mobilnya. Padahal dulu sebelum jadi cawapres, dia mau berlama-lama bersama wartawan hingga pertanyaan terakhir. Dia belum beranjak. Setidaknya sikap itu mengenalkan menghindar, menjauh, tidak mau banyak ditanya-tanya. Utamanya soal perilaku yang menimbulkan polemik. Entah tentang belimbing sayur dan Samsul, entah soal debat cawapres, atau entah soal asam sulfat dan masih banyak lagi. Baik Pak Ganjar dan PDI Perjuangan pasti sudah melupakan semua yang terjadi. Namun bagi masyarakat Solo, dengan munculnya baliho maupun yel-yel tadi, setidaknya menggambarkan luka, rasa kecewa dan pilu orang yang mereka pilih dan dukung malah lupa dengan janjinya dahulu. Terserah. Jika memang mau mengejar kekuasaan yang lebih besar, itu juga haknya. Yang jelas, bila mereka yang hidup dalam satu kota yang sama bisa dibohongi, bagaimana dengan rakyat Indonesia yang tinggalnya berjauhan? Lagi-lagi tidak ada aturan yang membatasi, apalagi batas usia capres-cawapres telah diubah oleh MK. Tapi semudah itukah meninggalkan pemilih? Banyak warga Solo merasa sedih. Orang yang dulu dipikirnya bakal mau bersabar, belajar dulu memimpin wilayah kecil, sembari banyak menimba ilmu. Sekarang tak ingat-ingat pernyataan-pernyataan sebelumnya. Apakah memang politik sekeji itu? Kata seorang teman. Atau ada sesepuh di lingkungan sekitar saya tinggal. Atau ada sesepuh di lingkungan sekitar saya tinggal mengungkapkan kekuasaan kadang-kadang memang melenakan, membuat orang jadi lupa diri dan membuat tidak sabar mendapatkan hal-hal besar. Kata-kata supaya banyak masyarakat mendapatkan manfaat hanya kamuflase, tipu daya,
bohong belaka. Karena posisi Gibran hanya jadi cawapres. Tidakkah bisa kita tahu bangsa ini menjalankan pemerintahannya sesuai janji-janji presiden, bukan wakil presiden. Seandainya mau jujur, siapakah wakil presiden yang benar-benar memiliki peran yang juga penting? Apa sih yang dicari seorang Gibran dengan buru-buru menjadi cawapres? Padahal pengalamannya juga masih seujung kuku. Lihatlah Bu Mega, Pak Hamzahas, Pak Yusuf Kalla saat jadi cawapres. Mereka punya pengaruh besar di partai. Tapi apakah bisa mewarnai pemerintahan? Sekelas mereka saja tidak bisa banyak berbuat, memperlihatkan kepiawaian mereka untuk turut berkontribusi dalam pemerintahan. Apalagi ini seorang Gibran yang minim pengalaman, sekarang tidak punya partai. Kalaupun PSI dimiliki adiknya, apa yang bisa dilakukan dia? Apa PSI punya posisi tawar berhadapan dengan Gerindra, partainya Prabowo? Mungkin warga Solo bisa ditinggalkan begitu saja. Namun kelak dalam kekuasaan, apakah dia bisa banyak berbuat? Ikut mewarnai pemerintahan? Jangan samakan Prabowo Gibran dengan Soekarno-Hatta. Soalnya duit tunggal bapak bangsa kita itu saling melengkapi. Apa selama ini kita lihat Prabowo saling melengkapi? Coba tunjukkan pada posisi. Apa mereka saling melengkapi? Ini pasangan yang benar-benar tidak pas, tidak tepat dengan segala yang kita lihat selama ini. Bayangkan, capresnya saja sudah terlalu tua. Usianya bahkan 2 kali lipat usia cawapresnya. Capresnya ketua umum. Cawapresnya tidak punya partai. Capresnya mengalami kegagalan berulang. Cawapresnya berpolitik dengan memotong jalur. Capresnya berkali-kali membuat pernyataan yang menuai polemik. Cawapresnya sering menghindar saat dimintai komentar wartawan. Persamaan keduanya sama-sama menghindari ruang diskusi. Mereka bukan orang-orang yang memiliki visi yang cukup jelas dan bisa menguraikan dengan baik apa yang hendak mereka perjuangkan. Bila rakyat Solo saja mulai mempertanyakan Gibran, tentu masyarakat Indonesia jauh lebih tidak mengerti mengapa Gibran buru-buru mengejar jabatan. Tambah anehnya lagi, bapaknya yang saat ini jadi presiden Indonesia seperti menutup mata pada banyak pertanyaan masyarakat. Bila ditanya tentang Gibran, lebih sering mengembalikan pada penilaian rakyat. Padahal dulu tidak begitu, dan Pak Jokowi pernah menyatakan bila Gibran belum cukup umur, belum banyak pengalamannya. Mengapa sekarang malah bersikap sebaliknya? Ini bukan tentang penghormatan kita pada apa yang sudah Pak Jokowi berikan. Jika beliau bekerja dengan baik 9 tahun ini untuk rakyat, bukankah itu tugasnya dan kewajiban kita mengingat kinerjanya 9 tahun yang luar biasa. Namun gegara nafsu kekuasaannya 1 tahun menjelang jabatannya berakhir, kita tutup pintu. Pak Jokowi telah berubah. Dia bukan lagi presiden yang meletakkan demokrasi pada tempatnya. Demokrasi telah ditarik dari tempat asalnya, kemudian dibuat mainan dan diupayakan bagaimana anaknya mendapat tempat dalam Pandora demokrasi. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.